kami fokus bergotong royong membantu 3 provinsi yang memiliki tingkat penyebaran pandemi yang tinggi. Kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk jet narrow body dan wide body bisa dengan 70%. Saudara, saya berada di persimpangan antara sebelah kiri saya keberangkatan dan sebelah kanan saya adalah terminal kedatangan. Semuanya diarahkan pada satu pintu, yakni terminal keberangkatan. Saudara, saya akan masuki terminal 3. Saya akan lihat situasi di dalam, saudara. Bagaimana proses pemeriksaan dan lain sebagainya. Ikuti saya, saudara. Bisa kemudian dilihat satu persatu secara detail. 37 derajat ke atas, bunyi. Panas bunyi. Oke. Saudara, ada alarm kemarin. Dia memang ini semua masih a new normal, masih normal baru, menuju hidup baru yang semuanya mungkin masih meraba-raba karena virusnya sendiri juga belum tahu seperti apa detailnya, kan begitu Bu ya? Betul, betul. Jadi bahwa memang ini bisa jadi memang berubah, termasuk juga berubah transportasi kapasitasnya 50%, tapi untuk pesawat sekarang justru naik 70%, bahkan ada yang 100% untuk pesawat-pesawat tertentu. Tidakkah itu kemudian melanggar prinsip physical distancing? Berapa lama ketahuan Pak ini Pak? 15 menit. Ada yang reaktif Pak? Ada. Saudara, hidup di era baru, normal baru atau pembatasan sosial masa transisi. Meski pada 2 hari tercetak rekor tertinggi penularan. Ditengarai bukan karena era hidup baru, tetapi karena 14 hari sebelumnya saat marak lalu lalang mudik dan pasar-pasar bergeliat. Tak ada jalan, saudara. Hidup era baru harus dilakukan. Tapi protokol kesehatan tetap ketat dilaksanakan. Tak boleh sedetik pun dilupakan. Termasuk di pintu gerbang pusat penularan. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan menuju ke salah satu pintu gerbang utama kedatangan negeri, Bandar Udara. Apa yang terjadi di sana? Sudah cukupkah atau ada celah? Ikuti saya dalam Siaga di pintu gerbang penularan. Adaptasi kebiasaan baru yang saat ini sering kita dengar mungkin hanya akan berhasil dan tentunya akan membantu kita tetap produktif apabila kita jalankan dan laksanakan dengan disiplin. Perlu saya ingatkan, jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali. Sepuluh hari gerakan hidup normal baru, Indonesia mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi COVID-19. 2 hari berturut-turut, 9 dan 10 Juni, ada lebih dari 1.000 kasus baru. Angka ini yang tertinggi sejak kasus pertama diumumkan 2 Maret lalu. Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta merupakan daerah dengan penambahan kasus paling banyak. Kami fokus bergotong royong membantu 3 provinsi yang memiliki tingkat penyebaran pandemi yang tinggi. Namun, kami juga memastikan provinsi yang berhasil menekan kasus sampai dengan di bawah 10 kasus atau 0 tetap dapat dukungan yang signifikan. Jadikan mereka contoh praktik baik bersama lawan COVID-19. Gugus Tugas mengklaim rekor penambahan kasus baru disebabkan tes corona yang masif di berbagai daerah berupa swab atau PCR test.
Sebelum tes masif dilakukan, rata-rata uji spesimen hanya 7.400 per hari. Target awal adalah membaca hasil uji pada 10.000 orang setiap hari. Sejak awal Juni, jumlah uji spesimen meningkat drastis menjadi 12.700 per hari dan akan ditingkatkan menjadi hingga 30.000 tes corona berupa uji spesimen dalam satu hari. Lantas dari mana pecah rekor penambahan kasus tertinggi berasal? Ini karena kita sudah predik bahwa ini terjadi pada saat mudik dan mudik balik, di Jakarta mudik balik, dan pada Surabaya adalah waktu mudik. Nah, ini yang kita harus antisipasi dari dulu sebenarnya. Bukan karena pelonggaran tadi. Jadi pelonggaran ini kalau kita melihat apakah pelonggaran ini akan meningkatkan, dan itu akan kita lihat 2 minggu mendatang, apakah terjadi peningkatan tidak. Satu ungkapan kesadaran warga. Banyak warga yang masih abai terhadap protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak fisik. Ini mengkhawatirkan, apalagi berdasar hasil tes, dalam kerumunan ditemukan rata-rata 1% dari kumpulan itu positif corona. Kami khawatir untuk relaksasi di transportasi publik, ya. Karena takut ditunggangi oleh pemudik-pemudik, ditunggangi oleh para OTG. Karena data menunjukkan dari terminal stasiun yang kita tes ada 1% mereka yang kita tes ini positif. Jadi kalau dibuka keran perjalanan ini ada potensi minimal 1% pembawa virus ini yang harus kita waspadai. Di tengah era hidup baru atau PSBB masa transisi, potensi penularan nyatanya masih tinggi. Meski demikian, physical distancing di pesawat justru dilonggarkan. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan kapasitas penumpang hanya setengahnya, alias 50% kursi pesawat. Kini aturan direvisi menjadi 70%, bahkan untuk pesawat tertentu boleh terisi penuh 100%. Permen Hub 18 kapasitas penumpang maksimal 50%. Namun sekarang kita melihat bahwa ada kemajuan yang berarti dalam menjaga protokol kesehatan, maka setelah melalui suatu diskusi yang panjang untuk jet narrow body dan wide body bisa dengan 70%. Logika berpikir yang menurut saya betulkan dulu. Dilonggarkan kok kasusnya meningkat, betul kan pertanyaan gitu. Justru karena dilonggarkan kasusnya meningkat. Karena apa? Karena kasus itu belum turun, sudah dilonggarkan. Kita mesti menurunkan dulu. Setelah turun, baru kita buka. Revisi aturan Kementerian Perhubungan ini tentu menjadi perhatian banyak pihak. Karena virus corona di Indonesia awalnya adalah imported case, berasal dari penularan virus yang dibawa oleh orang dari luar negeri atau luar daerah. Kondisi di bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun terhadap ancaman penularan virus corona jadi pertanyaan. Seberapa besar pertahanannya? Aiman berkeliling di salah satu pintu gerbang utama negeri Bandara Soekarno-Hatta, eksklusif. Saudara, saya berada di pintu gerbang di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Saya akan melihat bagaimana kondisi bandara, termasuk bagaimana kemudian bandara melakukan screening atau kemudian mengolah, menjaga sehingga aman dari penularan positif corona. Ikuti saya, saudara. Saya akan menuju ke dalam melihat pintu gerbang, salah satu yang bisa menjadi pusat penularan utama di negara Indonesia dan ibu kota dan sekitarnya khususnya. Kita akan lihat, saudara. Saudara, saya berada di persimpangan antara sebelah kiri saya keberangkatan dan sebelah kanan saya adalah terminal kedatangan. Tapi pada saat ini terminal kedatangan ditutup, saudara. Anda bisa melihat ini ada barikade yang kemudian menahan agar orang tidak masuk ke dalam, sehingga semua akan diarahkan menuju ke pintu keberangkatan, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan. Ini ditujukan agar tidak banyak pintu
untuk menyortir, untuk melihat, untuk kemudian mengidentifikasi atau meng-screening potensi dari penumpang atau bahkan penjemput yang terpapar positif virus corona. Saya akan perlihatkan pada Anda nanti bagaimana suasana di dalam. Semuanya diarahkan pada satu pintu, yakni terminal keberangkatan. Kita akan menuju sana, saudara. Saudara, saya akan masuki Terminal 3. Saya akan lihat situasi di dalam, saudara. Bagaimana kemudian proses pemeriksaan dan lain sebagainya. Ikuti saya, saudara. Saya ketemu dengan pilot dan first officer, co-pilot. Garuda, Mas, ya? Kemana ini, Mas? Bajo, Pak. Oh, Bajo, oke. Semua tetap menggunakan protokol COVID ya? Betul sekali, Pak. Tapi ada para tugas tetap jaga meskipun ada sedikit perasaan yang mungkin agak deg-degan ya? Iya, semua masih merasakan sama seperti itu. Sama. Oke, sehat-sehat semua Pak Pilot. Ini yang terbang beberapa kali setelah ada wabah? Ini baru pertama kali lagi. Ya. Pertama kali? Iya. Sebelumnya terakhir terbang bulan? Bulan Mei kemarin terakhir. Oh, Mei, jadi hampir sebulan lebih ya? Baik-baik. Mari, Pak. Baik, Pak. Mari, Pak. Sih. Saudara, ada alarm di mana nih? Oke. Baru saja alarm berbunyi. Oh, kamera. Oke. Baik. Oh, jadi kalau kamera panas bunyi ya? Bunyi. Oke, baik. Dan ini kalau orang iya. Kalau dia 37 informasinya akan bunyi seperti itu. Oh, 37 derajat ke atas bunyi. Panas bunyi Oke. informasi dari kanal. Oke. Tadi bunyi karena kameranya panas lebih dari 37 nih. Baik. Ini saudara, saya akan menunjukkan saudara memang ini agak berbeda. Ini detail sekali. Jadi kalau Anda bisa melihat sini, ini adalah thermoscanner atau pemindai suhu. Ya. Pemindai suhu ini kalau seandainya di atas 37 derajat, warnanya berbeda, Pak? Hanya bunyi ya. Warnanya sama, tapi bunyi alarmnya. Dan bisa kemudian dilihat satu persatu secara detail fotonya karena ada pemindai di sana, termasuk juga foto. Jadi ketika suhu nanti kemudian bunyi, Pak, artinya dia di atas, lalu tidak bisa masuk. Ya dikomunikasi ke kafe. Oh, dikomunikasikan nanti prosesnya apa itu, Pak? Ya dikeluarkan, nggak boleh masuk. Oh, nggak boleh terbang ya, berarti tidak boleh masuk. Berapa lama ketahuan, Pak, ini, Pak? 15 menit. Ada yang reaktif, Pak? Ada.